Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Pada siang hari ini kita kembali bertemu di kelas yang insya Allah banyak keberkahan dari Allah. Amin. Baik, bagaimana anak-anak? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Apa sudah siap semua untuk belajar? Siap. Siapa? Siapa? Oke, siap. Coba diperiksa, dicek kanan kirinya, sampahnya, dan semua harus dalam keadaan rapi ya, anak-anak ya. Itu Siap, salah Kak. satu tanda kesiapan kita untuk mengajar dan belajar. Baik, belajar, kita berdoa dulu ya. Ini saya mau tunjuk nih, Mas Anas nih untuk memimpin doa. Siap Mas Anas? Siap. Oke, silakan Mas Anas untuk memimpin doa. Persiapan. Berdoa mulai. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi bil Islam wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Waj'alni minas sholihin. Amin. Oke, terima kasih Mas Anas. Baik, sebelum memulai pembelajaran kembali, ini Bapak ingin mengabsen anak-anakku semua nih. Apakah semuanya hadir atau tidak? Ini Iya, saya Pak. absen ya. Iya, Pak. Oke, yang pertama, Mas Imam hadir? Oke, siap. Mbak Eva hadir? Hadir, Pak. Telat tapi Oke, ini kita akan lanjut ya anak-anak ya untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu ini saya mau tahu dulu nih. Ada ini tujuan kita untuk belajar salat jenazah. Nah, yaitu adalah untuk mendoakan muslim dan muslimah yang sudah meninggal dunia. Coba saya mau tahu nih, siapa yang tahu apa itu sholat jenazah? Ada yang tahu tidak? Oke, silakan Mas Imam. Sholat jenazah adalah sholat orang yang menyolati orang mati. Oke, mungkin yang lain ada? Nyolati orang yang meninggal, Pak. Nyolati orang yang meninggal. saya Oke. pernah Pak ikut Pak. Oh, sudah pernah ikut ya Mas Iya, Anas ya? tapi nggak tahu Oke. gimana itu. Oh, Cuma nggak berdiri tahu, aja. Iya. Ikut-ikut aja ya Mas Iya. Anas ya. Oke, baik. Nah, jadi anak-anakku yang dirahmati Allah, nah pada kesempatan siang hari ini Bapak akan membahaskan di bab ya selanjutnya, yaitu tentang bab jenazah. Jadi, nah ini. Jadi kita akan belajar di bab jenazah ya, yaitu tentang bagaimana tata cara sholat jenazah dan bacaan-bacaannya, supaya nanti anak-anak bisa nih, kalau di tetangganya ada yang meninggal dunia atau keluarganya yang meninggal dunia, bisa kita ikut menyolatinya. Baik, tadi Mas Anas sudah pernah ikut ya, tapi ikut-ikut aja. Jadi Iya. supaya nanti Mas Anas kalau ada lagi yang meninggal dunia tetangganya sudah bisa membacanya, doa-doanya. Baik. Iya, Pak. Nah, ini ada pengertian sholat jenazah. Jadi sholat jenazah itu adalah sholat yang dikerjakan untuk jenazah muslim, ya, bukan yang non Islam ya. Ini yang muslim saja. Pelaksanaan sholat jenazah ini muslim dan muslimah ya. Pelaksanaan sholat jenazah dilakukan dengan 4 kali takbir tanpa ada ruku dan sujud. Kemudian diakhiri dengan salam. Dan sholat jenazah dilaksanakan dengan berjamaah atau munfarid. Nah ini, jadi itu sholat jenazah.
Jadi sholat jenazah sampai ruku. Jadi ini hanya ada takbir saja ya. Jadi hanya takbir saja 4 kali dan setiap takbir ada bacaan-bacaannya. Nanti kita akan gali apa saja sih bacaan-bacaan dalam 4 takbir tersebut. Ini yang selanjutnya. Selanjutnya itu adalah hukum sholat jenazah. Ya. Ada yang tahu nggak hukum sholat jenazah? Apa Fardu Pak? kifayah, Pak. Wajib apa? Ini wajib. Ada yang bilang wajib, ada yang fardu kifayah, atau ada yang lain? Sunnah mungkin. Oh sunnah. Oke, Saya tahu jadi Pak, yang kalau ada orang satu mengerjakan, yang Iya. lainnya tidak apa-apa Pak, nggak mengerjakan. Itu yang saya tahu. ya siap. Baik, jadi hukumnya sholat jenazah adalah fardu kifayah. Nah tadi betul tuh katanya Mas Imam, ya kalau ada orang yang sudah mengerjakan satu orang saja maka gugur kewajibannya untuk yang lain. Tetapi kalau belum ada maka harus dilaksanakan sholat tersebut walaupun hanya satu orang saja. Apalagi kalau banyak orang yang melaksanakan, masya Allah ya, luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mau baca nih? Ada yang bisa membaca? Nggak bisa Pak. Apa Oh, itu? nggak bisa ya. Oke. Tulisannya Ini nggak jelas Pak. Oh kurang jelas ya. Kurang Kurang besar. besar. Man syahida janazah hatta Yusalli alaihi. Oh bisa Pak. Oke, coba Mas Imam, bisa nggak? Bisa, insya Allah Pak. Oke siap, coba dicoba. Man syahidal janazata hatta yusalli alaiha falahu qiratun wa man syahida hatta tutfana kana lahu qiratani. Kila wa mal qiratani ya Rasulullah, qala mislul jubalainil adimain. Ya gitu Oke, Pak. terima kasih. Coba Mbak Zainul baca artinya apa tuh? Terlalu kecil, Pak, nggak kelihatan. Walah, terlalu kecil. Oke, baik. Saya Artinya, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, menyolatkan maka baginya satu kirot. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dimakamkan, maka baginya 2 kirot. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud 2 kirot? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuntas menjawab, 2 kirot itu semisal 2 gunung yang besar, Pak. Sudah. Oke, Masya Allah, terima kasih. Nah, jadi itu ya, bagi kita yang misalnya melaksanakan mengikuti kegiatan pemakaman atau menyolati sampai selesai, maka Masya Allah nih kita dapat pahala dari Allah, yaitu seperti 2 misalnya gunung ya yang sangat besar. Jadi 2 gunung yang besar. Jadi pahalanya sangat besar sekali nih untuk kita. Jadi nanti kalau ada kesempatan bisa ikut sholat, kalau ada yang meninggal dunia maka ikut saja supaya kita semua bisa mendapatkan pahala yang besar ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siap untuk ikut sholat jenazah kalau ada yang meninggal dunia? Siap Pak. Oke. Siap Pak. Jadi selanjutnya ini adalah ketentuan sholat jenazah atau syaratnya ya. Syarat sholat jenazah yang pertama yaitu adalah muslim, yang kedua suci dari najis pada badan, pakaian dan tempat, suci dari hadas kecil dan besar, menutup aurat dan menghadap kiblat. Ini syaratnya untuk kita bisa melaksanakan sholat jenazah. Jadi hampir sama saja ya seperti pada sholat pada umumnya yang sering kita lakukan ya, seperti sholat fardu. Nah maka sholat jenazah pun sama juga
syaratnya untuk kita supaya bisa diterima oleh Allah apa yang kita laksanakan. Paham ya sampai sini? Insya Allah paham. Oke, baik. Selanjutnya ini adalah tata cara, Nana. Tata cara pelaksanaan sholat jenazah nih. Yang pertama ada niat. Nah, niatnya. Terus ada takbir. Pertama usolli ala hadzal maiti arba'a takbiratan fardhu kifayah. Terus ada lagi bisa lanjut. Imaman, kalau jadi imam ya imaman, kalau jadi makmuman ya makmuman. Ya. Kemarin saya yang salat jenazah. Oke, kenapa? Jadi ini niatnya. Jadi nanti tergantung dengan ini apa namanya? Kalau niat ini harus ini apa ya? Kita dapatkan nanti misalnya kalau masalah niat ini macam-macam ya gaya pelaksanaannya, ada yang dilakukan, ada yang dizohirkan juga ada yang tidak ya. Terus yang kedua yang kita lakukan adalah takbir. Nah, takbir yang pertama kita membaca surah Al-Fatihah ya, itu takbir yang pertama kalau untuk sholat jenazah. Lalu takbir yang kedua, anak-anak membaca sholawat ya sampai selesai. Kalau di sini sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad saja, tapi nanti kita bacanya sampai selesai ya. Pasti ada sholawat pada umumnya yang kita baca di saat kita tahiyatul akhir pada sholat ya, itu dibaca. Terus yang selanjutnya adalah takbir yang ketiga yaitu membaca doa jenazah. Nah, ini doanya Allahumma firlahu kalau untuk cowok ya, misalnya laki-laki yang meninggal dunia pakai domir u, Allahumma firlahu pakai domir dua ya. Yang untuk laki-laki Allahumma firlahu warhamhu wa'fu anhu. Kalau untuk yang perempuan pakai ha, Allahumma firlaha warhamha. Ya, kalau untuk jamaah misalnya banyak yang kita sholatkan yang meninggal dunia maka pakai hum Allahumma ighfir lahum. Itu untuk yang takbir berapa tadi tuh? Takbir ke berapa tuh? Yang takbir yang ketiga. Coba Mbak Fitri, takbir kedua tadi membaca apa kita? Iya, takbir ke berapa, Pak? Kedua Membaca sholawat atas Nabi, Pak. Membaca sholawat atas Nabi, baik, ya. Betul. Dan yang selanjutnya adalah takbir yang keempat. Ya, ini membaca Allahumma la tahrim ajrahu wa taqdim lana ba'dahu wa ufir lana walahu. Itu untuk takbir yang keempat. Kita membaca itu doanya ya. Atau disambung dengan doa-doa lainnya kalau kita misalnya ada hafal ya, kita baca doa-doa lain yang misalnya untuk mayit. Terus yang terakhir adalah salam. Jadi tidak ada ruku ya anak-anak ya, tidak ada ruku, tidak ada sujud. Maka setelah takbir keempat kita semua langsung salam ke kanan dan ke kiri. Setelah salam dilanjutkan lagi dengan berdoa ya, dengan doa-doa untuk si mayit ya yang sudah meninggal dunia. Seperti itu. Paham ya anak-anak ya untuk bacaan-bacaan yang kita akan baca? Oke, belum paham, Pak. Saya mau tanya. Kok nggak ada tahiyat akhirnya, Pak? Sholatnya nggak ada tahiyat akhir. Kan biasanya ada tahiyat akhir. Iya, jadi itulah perbedaan antara sholat jenazah dan sholat sunnah lainnya atau sholat fardu. Jadi sholat jenazah ini tidak ada pelaksanaan ruku, tidak ada pelaksanaan sujud, ataupun tadi tahiyat akhir. Jadi tidak ada yang seperti itu. Karena nanti kita ada yang mengatakan tuh, kata orang kalau kita sampai nanti sujud katanya menyembah si mayit ya. Jadi tujuannya sholat jenazah ini hanya untuk mendoakan yang sudah meninggal dunia. Itu tujuannya ya, tujuannya pelaksanaan. Sehingga kita tidak. Oke, bagaimana Mas Imam?
Iya Pak, sedang mengerti. Kemarin kan Oke. kemarin saya bingung kok saya tahiyat akhir sendiri, orang-orang kok gitu sendiri. Oke. Untung nggak dia bisa tahiyat akhir ya Mas Nah, Imam ya. iya. Jadi nanti lain kali kalau ada sholat jangan sampai tahiyat akhir lagi. Jadi setelah takbir keempat salam ya. Iya Pak, terima Oke. kasih. Nah, ini gambar nih ya, foto bagaimana sholat jenazah. Nah, seperti ini. Ya, kalau jenazah. Terus selanjutnya itu tadi keterangan pembelajaran kita bagaimana tata cara sholat jenazah. Dan yang selanjutnya ini adalah Bapak ingin memberikan tugas kelompok ini untuk anak-anak nih. Gimana? Siap untuk mengerjakan tugas kelompok? Iya. Siap, Pak. Oke, nanti ini yang pertama tugas kelompoknya anak-anak ini adalah yang pertama melaksanakan praktek sholat jenazah, ya. Terus yang kedua setiap kelompok harus hafal bacaan sholat jenazah, dan yang ketiga anak-anak nanti harus membuat video praktek sholat jenazah. Jadi nanti dikirimkan ke email Bapak atau ke WhatsApp Bapak, nanti akan Bapak sampaikan emailnya dan WhatsApp-nya. Jadi nanti videonya dibuat ya, tugasnya di rumah, nanti kerja kelompok, di rumah siapa gitu, nanti jenazahnya bisa pohon pisang atau apa saja bisa ya. Guling Pak biasanya. Saja. Ya, guling juga boleh ya. Guling boleh, mau dipakai apa aja boleh. Yang penting jangan nanti temannya nanti Pak Imam Mas imamnya nanti Mas Anas jadi mayatnya, jangan ya. Saya dipaksa Pak, Benda biasanya saja. disuruh Pak itu Pak sama Mas Imam itu. Sama Mas Imam ya. Iya. Mas Imam suka maksa-maksa ya. Oke, Yang baik. paling Pak, Mas Anas tadi itu paling kecil, jadi ya dia aja yang jadi mayitnya. Jadi korbannya Pak ya, dan iya. korbannya. Baik. Jadi kalau bisa nanti benda-benda saja ya, kalau untuk praktek dibuat bisa jadi guling tadi kata Mas Anas, bisa juga ya apa sajalah yang bentuk sekiranya lonjong panjang gitu ya. Ya. Bisa juga tadi pohon pisang itu bisa ya. Hanya untuk praktek sholatnya saja yang Bapak ingin tahu. Apakah kalian sudah tahu gerak-gerakannya? Apakah sudah tahu bacaan-bacaannya? Jadi bukan hanya sekedar kita belajar, tetapi harus praktek supaya meyakinkan bahwa kita bisa dan paham. Nanti supaya nanti di saat di lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar rumah kita ada yang meninggal dunia, bisa kita ikut praktek ikut menyolatkan dengan baik dan benar, mungkin seperti itu. Dan selanjutnya adalah ini ada tugas ya, tugas anak juga yaitu menjawab soal. Nah, tugasnya nanti ini dijawabnya nanti setelah pembelajaran ini saya beri waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan tugas ini ya. Nanti dikumpulkan. Kalau tugas ini harus segera diselesaikan hari ini juga. Tapi kalau kayak tugas kelompok tadi nanti di rumah untuk mengerjakannya. Tapi kalau ini nanti anak-anak kerjakan terus dikumpulkan ya setelah akhir pembelajaran. Soalnya ditulis lagi Pak. Soalnya kalau tidak ada di buku maka kalian harus tulis supaya tahu. Nanti langsung jawaban emang perintahnya apa nggak tahu. Kalau misalnya ada di buku panduan belajar kalian, boleh langsung saja jawabannya dan nomor dan jawaban. Tapi kalau tidak ada, maka kalian harus menulis soalnya supaya untuk bahan pembelajaran kalian nanti di saat ulangan, saat ujian ya, supaya paham. Paham anak-anak? Iya, paham. Oke, siap. Ini kayaknya pada ngantuk ini ya. Udah pada makan belum tadi? Belum. Pak. Oh aduh, kasihan ini. Puasa, Pak. Oh puasa. Puasa Kamis, Senin Kamis ya. Masya Allah ini. Iya, Pak. Saya kesiangan Pak, nggak jadi puasa. Iya tuh.
Jadi kalau pada enggak puasa, ada yang puasa, ada yang enggak, ya tidak apa-apa. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan apa juga yang saya sampaikan mendapatkan barokah dari Allah dan anak-anak semua bisa paham dengan sebaik mungkin. Mungkin itu saja ya yang bisa Bapak sampaikan kepada anak-anak semua, semoga bermanfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Baik, mari kita mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.